Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman sharahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nasruhu yaumal qiyamah. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala shadaqa abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku marakib serta manfaat qoriyadah khulwat wabilaula yang telah mentertibkan acara yang mulia ini, Shahibul Awqat Al-Mukarram yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih, tawassul, mangkobah, wabilaula Shahibul Bait, Shahibul Hajat, Bapak Haji Insinyur Fauzi, dan semua yang hadir di tempat yang mulia ini, hadirin hadirat, dakirin dakirat. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan kesehatannya. Tak lupa Bapak Insinyur Haji Samsul dan jamaahnya beserta keluarga yang sangat-sangat saya hormati dan saya banggakan. Dakirin dakirat rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan usianya, diberkahkan kesehatannya, diberkahkan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, penuh berkah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalayan barokah semua keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, keng diberi putra putri, cucu cicit soleh solihah berakhlakul karimah, dan barokah selamat dunia sampai akhirat.
hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang sangat gembira pada saat ini, dimensi keimanan, keislaman, keihsanan, bahwa Allah memerintahkan silaturahim dan kita semua saling bertemu di tempat yang mulia ini, dari berbagai desa, berbagai kecamatan, bahkan dari berbagai kabupaten ada bertemu di tempat yang mulia ini. Silaturahim perintah Allah, sekaligus Allah mengirodahkan, memberikan kepada kita. Yang kedua, Allah memerintahkan zikrullah. Berapa ayat dalam Al-Quran? Hampir semua ayat isyarohnya untuk supaya manusia ingat Allah. Yang paling syukur dan bahagia sekali kalau dimensi iman, Islam, ihsan, bahwa Allah mengirodahkan kita iman dan berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Karena tidak setiap perintah disertai irodah. Contoh iman, Abu Bakar diperintah diirodahkan. Contoh iman, Abu Jahal diperintah tak diperkenankan, tak diirodahkan. Contoh bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang berkumpul, diperintah zikrullah, diirodahkan. Alhamdulillah. Luar biasa Pak, nikmati. Di dalam mayoritas ini ada yang udah 60-70 usia. Di tengah-tengah kita sedang menjalani kehidupan, ya menjalani yang sekarang itu mungkin kebanyakan diantaranya ini sisa-sisanya aja, sisa hidup kita, sisa umur kita. Dan alhamdulillah pada saat yang mulai ini, dalam sisa yang kita masih jalani, jam tayang masih kita Allah izinkan, alhamdulillah Allah mempertemukan kita bersama hamba-hamba Allah untuk bersama berjalan menuju ridho, rahmat, maghfirah Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka firman Allah la ilaha illallah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Ucapkanlah la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Itu segatnya fi'il amar, mufrad mudzakkar muhatab, istilah ilmu nahwu sharaf. Tapi maknanya itu iklam, jamak, perintah kepada semua. Dan itu adalah kandungannya sangat dahsyat. Sesungguhnya perilaku kita, gerak dan diam kita, ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, dan aktivitas apapun harus berlandasan kepada landasan la ilaha illallah. Maka tatkala berbapak berlandasan kepada la ilaha illallah, insyaallah pada saat ini Bapak sedang yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah seorang hamba sampai hadirat Allah. Bapak ibu semuanya, walaupun badannya di tempat masjid, musola, Bapak haji, insinyur, Pak Uji, tapi ruhnya tatkala bersama ingat kepada Allah, Bapak ruhnya bukan di sini lagi, sudah di sisi Allah. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, sudah di sisi Allah yang jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas.
wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Ada unsur nur, ruh, jiwa yang dia ingin kembali kepada siapa? Sang pemberi, kepada sang pencipta. Kalau ruhnya yang sangat dalam itu namanya apa? Fuadi sirri, yang dulu. Kalau itu sudah kena dikrullah Bapak ke alam sana, di kolbun ruh jiwa itu udah masuk ke siri, maka dia itu ruh bapak, ruh ibu itu suka rindu pada Allah, suka cinta pada Allah. Maka tatkala zikrullah sudah memasuki ruang sirri, rahasia, itu hanya dia yang dituju, hanya dia yang disandari, dan hanya dia yang maha ada. Tidak bisa Bapak menghindari. Maka dia adalah Allah yang maha segala-galanya. Sudahkah kita rindu Allah? Mudah-mudahan. Benarkah kita iman kepada Allah? Benarkah kita ingat kepada Allah yang sebenarnya ingat? Nah, Bapak sendiri kan yang merasakannya. Maka tatkala ruhnya di sana udah masuk wilayah itu, kekuatan dikrullahnya semakin merilai ke seluruh organ tubuh ruhani, maka syauqan wa wujdanan. Nah, syauqan apa? Rindu. Wa wujdanan yang ditemui. Rindu siapa? Rindu Allah. Karena Allah maha kasih, maha sayang, tak terhingga. Sebelum kita minta, Allah telah memberi pada kenyataannya. Contoh apa? Nah, duluan mana Bapak dengan ketimun ke dunia? Duluan mana Bapak dengan durian? Duluan mana Bapak dengan pisang? Udah disediakan oleh Allah. Sebelum kita lahir sudah ada pisang, sudah ada durian. Pohonnya terus musalsal, terus saling berganti. Kita sekarang yang menikmatinya. Betul Pak? Alhamdulillah. Itu rahmannya Allah. Maka ma'rifatkan oleh kita. Bisakah kita ma'rifat? Kalau kekuatan zikrullah menjalar ke seluruh organ tubuh ruhani, maka akan mengenal Allah. Sejauh mata memandang, sejauh pendengaran didengarkan oleh telinga kita. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, ini semuanya adalah menunjukkan wa fi kulli syai'in tadullu ala annahu la ilaha illallah. Dalam segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, semuanya padahal sebenarnya menunjukkan kepada kita kemahabenaran Allah yang maha satu, yaitu la ilaha illallah. Itulah. Maka tatkala dzikir sudah masuk latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul ahfa, semua sudah menjalar akhirnya kepada latifatul nafsi, naik sampai kepada ubun-ubun, sampai latifatul qala, berarti sultanul azkar, rajanya zikir kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pada saat yang mulia ini Kau pertemukan kami, hilangkanlah penyakit-penyakit yang menghalangi zikrullah. Amin. Dan masukkanlah, tenggelamkanlah ingat kepada Allah. Tak ada nikmat yang sepadan dengan zikrullah kalau Allah sudah mengasihi. Tak ada kekuatan nikmat yang seistimewa zikrullah. Apa istimewanya? Karena tatkala Bapak berlabuh dengan la ilaha illallah, maka Bapak mendapatkan keabadian dari Sang Holik. Karena ada Sang Holik yang maha abadi, maka tatkala Bapak usia 60, 70, 80, sangat singkat kan? Tapi dengan berlandas kepada kalimat kemahabenaran Allah la ilaha illallah, maka segala sesuatu Bapak akan diabadikan oleh Allah. Bapak duduk di sini, maka diabadikan rahmat Allah, amin. Diabadikan ridha Allah, amin. Diabadikan maghfirah, ampunan Allah. Bahkan semua benda yang Bapak duduki
Semua benda yang Bapak lewati, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, putaran bannya, dan Bapak bergeraknya, semua oleh Allah akan diangkat saksi. Dzikrullahi akbar. Maka Allah memerintahkan dzikrullah. Hatta tashhadalakum yaumal qiyamah, sehingga akan diangkat saksi pada hari kiamat semua, benda mati ataupun benda hidup, bahwa Bapak benar-benar seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Itulah keabadian yang sejati. Alhamdulillah. Dalam usia kita yang sangat singkat, dan ternyata dibanding taat banyak maksiat. Betul Bu? Betul Pak? Alhamdulillah, ngaku ajalah sekarang meleres. Sama-sama mengaku kita ya banyak maksiat dibanding taat. Berarti mudah-mudahan termasuk taubat. Kalau sudah termasuk taubat, insyaallah wa kafa bina hasib, cukuplah kami menghisab kami pada saat ini sesuai perintah Allah. Jangan kau hisab nanti di hari kekal ya Allah. Amin. Betapa banyak maksiat kami, betapa banyak, sangat sedikit taat kami. Sedangkan kami pulang ke negeri sana yang abadi, bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Bekal apa yang bisa kami sandarkan kecuali bekal ridho, rahmat, dan ampunan-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami roja di tempat yang mulia ini ya Allah, untuk mendapatkan ridho-Mu, untuk mendapatkan kasih sayang-Mu, untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan fadl anugerah-Mu. Maka diucapkanlah terus, walaupun sebulan sekali ke tempat yang mulia ini, dan ke tempat Pak Haji Samsul Bahri, Bapak Haji Pauji, dan kepada semua tempat yang Bapak manakiban. Itulah karena ingin menggapai ridho-Mu ya Allah. Sungguh tak mungkin kalau kekuatan kita, kehebatan kita, kepopuleran kita akan menjadi benteng nanti di Yaumal Hisab. Itu semua hampa dan sirna. Karena apa? Karena semuanya itu kasih sayang Allah. Maka di tengah-tengah kasih sayang Allah yang begitu melimpah ruah kepada kita, sehatnya, rizkinya, semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan adalah rizki dari-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, tetapkanlah hatiku tetap menyandar kepadamu. Bikuwati dikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. Itulah la ilaha illallah. Mari sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya. Tahu dari siapa itu? Kita iman pada Allah, ya, dengan putusan Engkau ya Allah, dari Rasulullah baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah a'rafu billah, soko guru dari semua para wali Allah, dan soko guru yang semua silsilah musalsal, semua thariqah. Maka kalau apapun thariqahnya tidak bersandar kepada Allah dan tidak menjalankan syariat Rasulullah, itu bukan thariqah, namanya thariqahan. Itu bukan mobil, namanya mobilan. Jadi acuan pertama. Karena at-turuq kulluha masdudatun, setiap thariqah semuanya tertutup, illa man ittafa asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali thariqah yang bersanad, kecuali thariqah yang bersilsilah, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah semuanya di sini mengikuti, karena thariqahnya pakai zikrullah. Zikrullahnya Allah berfirman, Rasulullah pun bersabda. Maka para ulama billah, ulama ilmi terus mutabaah mengikuti kepadanya, sampailah kita juga mengikuti kepada Syekh Ahmad Sohibul Fathul Arifin yang musalsal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya pertama, thariqah yang diucapkan kalimahnya la ilaha, dengan pakai cara-caranya kan itu. Yang kedua,
thariqah yang mengamalkan, yaitu dzikrul khafi, zikir khafi. Khairul dzikri dzikrul khafi, sebaik-baik zikir zikir khafi. Tapi idealnya karena kita umat Islam harus ada yang dohir, ada yang batin. Yang dohirnya yang diucapkan la ilaha illallah, yang batinnya yang diingatkan. Nah, itulah ruh semua ibadah. Maka kalau sudah ruh itu ditanamkan pertama di latifatul qalbi, di bawah susu sebelah kiri ya. Yang malaikat hafadah pun tidak diberitahu oleh Allah. Dia bisa mendeteksi yang ada di ruh Bapak. Apa ruh Bapak? Sedang apa? Karena malaikat-malaikat itu li'annal malakaini la yadkhulu ila alamil ma'rifat. Karena kedua malaikat itu, malaikat hafadah, malaikat pemeriksa di alam barzah, mungkar nakir, tidak bisa masuk ke alam ma'rifat. Tidak diizinkan. Karena apa? Ruh yang ada di Bapak sehingga sedang mendetakkan jantung Bapak, ruh Bapak aktif mengingat Allah. Karena kalau memang sudah aktif mengingat Allah, itu ruhnya sudah terisi dan terpenuhi, mudah-mudahan terpenuhi, amin. Yaitu dengan Nur Muhammad, yaitu kemuhammadan, yaitu lahudiyah. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna Allah fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam segala keadaan. Karena nur itu hidup. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Nah, Bapak sudah ditorikohkan, tinggal nikmati itu. Jadi Nabi Muhammad sampai, umatnya harus sampai. Yang memberi contoh dengan yang diberi contoh itu satu frekuensi. Tatkala menjalankan, maka tatkala Bapak mengingat Allah, terus hidup hatinya, jiwanya mengingat Allah, berarti Bapak sedang diberi kekuatan oleh Allah. Apa? Sohib tahu. Bapak itu menyertai mereka. Mereka itu siapa? Para ahli silsilah. Khususnya, umumnya para wali Allah. Nurnya sedang bersambung bersama Bapak. Amin. Amin. Bersama Ibu. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Latifatul qalbi min nuri habibika, dari Nur Muhammad juga. Yang ada di Adam Sofiullah, yang ada di Adam Nabiullah, yang ada di Adam alaihi salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama Nur Muhammad. Bahkan cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, semuanya yang menerangi bumi ini, semuanya terjadinya positif negatif itu membuahkan cahaya listrik, cahaya apapun, sungguh karena diadakannya oleh Allah Nur Muhammad. Ini terang beneran. Orang semakin diterangi, yang dulunya gelap gulita, penjuru-penjuru kota-kota itu dulu tahun 70 ke sana gelap, belutur Pak. Paling lampu tomat satu. Sekarang sudah yang tadinya gelap terang benderang. Yang tadinya jauh sudah didekatkan Allah. Yang tadinya jauh, kalau kita punya anak cucu masantren di Lirboyo, Kediri, mau sampai surat kita mungkin bisa 2 minggu dari Palembang. Zaman dulu, betul Pak? Bisa sebulan baru sampai kepada anak ataupun cucu kita. Tapi sekarang jangankan ke Surabaya, ke Medan, walaupun ke Jerman, Amerika, Singapura, luar negeri, Timur Tengah, semuanya paling tidak sampai 1 menit Pak udah sampai. Pagi kemarin saya ditelepon dari Ibu Jerman, Ibu Emma, Dokter Emma Jerman. Lagi di mana Pak Kiai? Oh saya lagi di Palembang.
Terus dijawab lagi, ibu sehat-sehat, sehat, alhamdulillah. Nah, tidak sampai 5 menit Pak, sampai tek, 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 tek. Ya Allah, apa maksud itu semua? Allah memperkenalkan kemahaesaan Allah, Allah memperkenalkan kemahasempurnaan Allah. Semuanya ada dalangnya, semuanya ada pemiliknya. Tidak sekonyong-konyong. Semuanya adalah kasih sayang Allah. Sehebat apapun ilmu intelektual, akademisi ilmu apapun, karena yang diurai sudah Allah sediakan. Yang tahunya kita sekarang dengan akal pikiran seseorang dari jihad mana saja, dari negara mana saja, kita memanfaatkan mobil, pesawat, semuanya. Sudahkah masuk ke relung jiwa kita bahwa ini semuanya kasih sayang Allah? Kan kemarin dari pasir besi, begitulah ilaha illallah. Oh, ternyata udah jadi mobil. Ya, dengan bikinan Jepang, biarin, orang Jepang juga milik Allah. Bikinan Amerika juga hakikatnya milik Allah. Udah berapa juta orang Jepang yang meninggal? Udah berapa juta orang Amerika yang meninggal? Udah berapa juta orang Perancis, orang Jerman, orang Indonesia yang meninggal? Berarti ada penggenggam, ada pemilik al-mudabbir yang mengatur segala sesuatu. Bahwa ruang dan waktu pun diatur oleh Sang Maha Pencipta. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Tenang, mudah-mudahan tidak dipangsiunkan dikira. Amin. Boleh pensiun kepala sekolah, pensiun dari apa, pensiun dari pertanian, pensiun dari kepolisian, pensiun dari apa saja boleh. Ya apa-apa itu mah sudah sunatullah. Tapi ya Allah, jangan pensiunkan kami dari mengingatmu. Amin. Maka dalam thariqah qadiriyah, kalau lupa ingatkan kembali. Kenapa? Supaya tidak pensiun dikirnya. Amin. Kalau dipensiunkan, kenapa kita pensiun dikir? Setan tidak pensiun menggoda kita. Betul. Terus setan menggoda kita, akhirnya kita kewalahan. Betul. Kalau sudah kewalahan, nekat. Kalau sudah nekat, yang rugi siapa? Manusia. Rugi. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, maka rindu. Kita tidak bertemu udah lama kan? 3 tahun. Ya. Masa pandemi, terus sekarang alhamdulillah bertemu lagi, dan mudah-mudahan terus diberkahkan usianya. Amin. Bapak Insinyur Haji Samsul Bahri, Bapak Insinyur Haji Pauji, bapak-bapak semuanya yang ada di tempat yang mulia ini. Ada yang wajah baru ini banyak kan, ada yang sudah lama, alhamdulillah. Itulah. Awas ya, Bapak jangan merasa tidak istimewa. Kang, saya udah berapa puluh tahun dikir, tapi saya gini-gini aja apa? Kamu mau apa? Mungkin tujuan kamu dengan dikir sudah 10 tahun, kamu kebun sawitnya masih tetap 1 hektar. Oh, itu dikalkulatorkannya itu. Sabar, saudaraku, biar. Tapi ikhtiar terus, boleh. Dan jadi ibadah juga ikhtiar. Gak apa-apa, silakan. Tapi jangan disandarkan ke sana. Ya, biarkan. Kita berjalan terus. Kalau dari Tasik mau ke Jakarta terus naik tol, naik mobil, boleh sekali-kali singgah di rest area, tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan takut lupa tujuan. Betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang jelas Bapak luar biasa, walaupun Bapak baru setahun, baru 10 tahun, belum lama Pak. Dunianya pun juga di dunia kita tidak lama, betul? 70-80 tahun sudah banyak yang pergi. Betapa banyak sahabat kita yang bersama-sama dengan kita, ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, saling mendatangi, saling memberi, saling mengingatkan. Berapa orang yang telah mendahului kita, betul? Kita pun tak ubah akan seperti mereka. Bukan berarti tidak, tapi waktu saja yang beda, betul Pak? La ilaha illallah. Karena hidup kita ini di dunia itu bagaikan batu apa? Es batu, betul? Es batu dipakai tidak dipakai habis ada. Usia kita dipakai ibadah tidak dipakai ibadah tetap leleh terus habis. Udah habis waktunya jam tayang, udah kembali.
Sehebat apapun milik Bapak, sehebat apapun kepintaran Bapak, sehebat apapun kekuatan Bapak, musnah. Nah, itulah hanya 3 yang mengiringi kita. Nah, siapa yang 3 itu? Yatba'ul mayyit salasun. Yang mengikuti mayit hanya 3. 1, siapa? Hartanya. 2, ahlu, keluarganya. 3, amalnya. Nah, 2, yang 2 harta dan keluarga. Fayarji isnan, yang 2 kembali. Wayabqa wahidun, yang kekal yang 1. Mudah-mudahan ini dikekalkan Allah. Amin. Pertemuan ini dikekalkan Allah dengan la ilaha illallah. Sungguh beruntung. Itulah cinta kasih sayang Allah. Mudah-mudahan pejabat yang hadir di tempat yang mulia ini jabatannya sing berkah. Amin. Pengusaha yang hadir di tempat yang mulia ini tambah berkah. Amin. Jadi semuanya apa? Yang berbagai akademisi ilmu, ya, menjadi dosen, ta'lim, semuanya mudah-mudahan penuh berkah Allah. Kalau dengan berkah Allah akan manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang lain. Itulah yang akan menjadi bekal di akhir hayat nanti. Bapak, ada orang misalnya sahabat, diantaranya sahabat ini 3 orang yang paling kita cintai, yang paling kita senangi, yang tidak lepas. Nah, sahabat yang paling kita cintai, misalnya untuk membela sahabat kita berani menaruhkan apapun, kita taruhkan. Nah, kita berjuang untuk dia. Tatkala kita dipertanyakan di mahkamah robbaniyah, ibunya, wahai sahabat yang itu, gak ikut Pak, aku tidak bisa ikut. Wahai saudaraku, sahabatku, kata sahabat yang benar-benar Bapak perjuangkan, pengorbanan mati-matian, ayo ikut. Wahai ladangku, wahai sawahku, wahai. Kenapa aku ini sudah di alam barzah, aku ini akan menghadapi pengadilan yang dahsyat. Oleh karena itu tolonglah kami, wahai sawahku, wahai emasku, wahai, terus saja semuanya ditanya oleh ruh kita. Terus tanya, ayo ikuti aku, tolong aku, kan aku membela kamu dulu, sehingga kami berani bertengkar, sehingga kami ini berani sikut kanan sikut kiri demi kamu. Masa kamu sekarang gak ingat aku? Wahai juragan, aku tidak bisa, aku mah sudah di sini aja, monggo saja mau diperiksa mah, tinggal jawab aja, rugi ya. Itulah harta yang tidak dimanfaatkan. Ini luar biasa, bapak-bapak penyelenggara manaqib memanfaatkan hartanya luar biasa, ya, mensodakohkannya yang dahsyat, nanti akan membela. Amin. Itulah pulang kembali. Yang kedua datang lagi kepada siapa? Anak, istri, keluarga. Wahai anak-anak cucuku, hal minkum yatafakkaruna wa yatadhakkarun. Apakah di antara kamu ada yang mengingat aku sekarang? Sedangkan aku sudah diam di satu benteng yang kokoh, tidak bisa lagi kembali kepada kamu. Oleh karena itu, wahai anakku, wahai cicit cucuku, tolonglah aku, kirimlah aku doa-doamu yang menghantarkan aku untuk supaya singgah di tempat yang Allah ridhoi. Mohonkan ampunan pada Allah, wahai anakku, wahai cucuku. Bukankah keunggulan, kehebatan yang kau miliki sekarang itu asal mulanya dari aku? Itu aku yang memperjuangkan supaya kamu enak, supaya kamu luar biasa mendapatkan kemegahan. Tapi kenapa kamu tidak lupa? Sedangkan hisabannya sekarang aku yang menanggung, kamu. Oleh karena itulah, kenanglah aku dan mohonlah pada Allah. Maka ada anak-anak
yang selalu mendoakan ibunya, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang selalu mendoakan ibunya. Alhamdulillah. Karena bapak tadi kan ada yang hadiah mimpin, bapak ikut semua. Sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa likaffatil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahum al-fatihah. Semoga Tuhanku, ya Rabbu, menyampaikan ruh-ruh ayah kepada ruh-ruh ayah bunda kami dengan ridho, dengan rahmatmu, karena kami ini ilah doti ilah ruahi ini adalah mengharap ridhomu abaina wa umatina. Maka insya Allah Bapak berbuat baik akan kembali lagi kebaikannya kepada Bapak. Itulah cara Allah, sistem yang Allah pakai untuk manusia-manusia yang ruhnya mengerti, paham, mengenal Allah. Bihaqqi la ilaha illallah. Insya Allah. Akhirnya, maka di zaman sahabat, di zaman para nabi, di zaman Rasulullah, ada salah satu yang meninggal dunia. Ternyata ketahuan oleh Rasulullah, udah lama meninggal. Oh, ternyata ini mendapatkan azab kubur, disiksa terus orang tuanya. Tapi setelah dewasa dia anaknya terus memohon ampun pada Allah. Maka berhentilah siksaan kubur itu. Berhentilah malaikat mungkar nakir tidak mengadab, tidak menyiksa lagi mayit yang sudah dihidupkan kembali, diperiksa, bisa di alam barzah, sudah tidak menyiksa lagi. Bertanyalah seorang mayit itu kepada malaikat, ya malak, wahai malak, lima taqifu min darbi, kenapa kau berhenti menyiksaku? Kenapa kau berhenti memukulku? Kata malaikat, oh, kaifa adribu wa waladu istaghfarallah. Bagaimana mungkin aku menyiksa engkau, wahai fulan? Sedangkan di dunia ini, di dunia yang telah engkau tinggalkan, anak saudara, anak anda terus memohon ampunan untukmu. Mana mungkin kami bisa menyiksa? Tidak bisa kami menggerakkan adab yang karena Allah sudah mengampuni atas wasilah anak yang ditinggal. Anda memohon ampun terus menerus, dan anak yang selalu mendoakan termasuk kategori anak soleh. Maka mudah-mudahan ini semuanya anak-anak soleh. Amin. Bapak-bapak dan bapak-bapak juga yang udah 70 juga tetap anak bapak kan, betul. Semuanya udah anak-anak ini. Insya Allah asal dikaitkannya kepada ayah kan. Mudah-mudahan ayah kita selalu mendapatkan curahan ridho rahmat Allah. Amin. Dengan hadiah tadi Bapak, itu yang pernah ditausiahkan oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafat Ajul Arifin di kuliah subuh. Dengan kita hadiah ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan diri kita. Ini dari Indonesia, dari Palembang. Ya Rasulullah, mohon kami diakui umatmu. Aku cinta padamu walaupun tidak sejaman. Aku cinta padamu karena benar petunjukmu, karena benar agama yang kau bawa. Benar, sangat-sangat masuk akal dan sangat masuk relung jiwa kami. Ya Rasulullah, sampaikanlah kecintaan kami ini, ya Allah, kepada Rasulmu kan ila hadrati itu. Insya Allah tidak bertepuk tangan sebelah, beliau pun menyambut dengan kasih sayang dan cinta. Amin. Maka sebagaimana sabda beliau, man ahabbani kana ma'ifil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, niscaya buat bersama-sama nanti di surga. Amin. Nah, kalau menurut orang syariah, orang thariqat, orang sufi, surga itu bisa diraih Pak di dunia, yaitu surga ma'arif, surga ma'rifat. Dan surga ma'rifat ini tidak akan mati tatkala sudah digenggam oleh Bapak dan tidak pensiun Bapak di dirinya. Surga ma'rifat itu apa? Yaitu hati Bapak selalu ingat Allah, mengenal segala sesuatu yang Bapak kita lihat, yang Bapak lihat, yang kita lihat semuanya adalah apa? Ya udah, tembus, semuanya adalah Dia yang maha sempurna. Semuanya adalah Dia yang maha pemberi.
yang maha melihat, yang maha dekat, yang maha penguasa. Siapa? Allah. Terus bersemayam dalam jiwanya. Hidup. Naik lagi ke Latifatul Ruh. Di sini ada Nuh alaihissalam. Di sini ada Ibrahim Khalilullah. Bapak cintai dari sekarang, ibu cintai dari sekarang. Insya Allah ibu di hari kiamat tidak berjalan mencari ribuan tahun. Amin. Karena sekarang sudah menggabungkan diri, memperkenalkan diri. Dihadiahi tadi, dihadiahi semua nabi oleh bapak dan ibu. Summa ila ruhi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Ada ya? Para nabi, ayahnya, ibunya dihadiahi. Ya Allah, insya Allah mereka senang kepada bapak. Insya Allah jaminan dari Allah. Inilah umat Muhammad dan Muhammad yang akan menjadi saksi. Muhammad untuk jadi saksi semua umat, umatnya untuk menjadi saksi untuk semua umat. Nabi Muhammad menjadi saksi kepada umatnya. Luar biasa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah wahai umat Muhammad, engkau ini umat terpilih, umat penengah, umat teristimewa gitu. Engkau itu karena untuk menjadi saksi kepada seluruh umat. Nabi Nuh saja Allah tatkala menanya kepada Nabi Nuh, "Ma yashhadu laka?" Siapa yang akan menjadi saksi wahai Nuh bahwa engkau telah menyampaikan la ilaha illallah? Nanya kaumnya kan tidak ngaku, kan kaumnya kafir mayoritas. Kecuali yang ikut perahu, betul. Nah, maka kata Nabi Nuh, ya Allah, aku telah menyampaikannya semua risalahmu tentang keesaan engkau ya Allah. Maka ditanya kaumnya, tidak mengaku Pak. Karena di dunianya tidak ikut, ya di akhiratnya pun juga tidak mengakui. Didatangkan para utusan. Akhirnya Allah menanya kepada Nabi Nuh, siapa yang akan menjadi saksi untukmu Nuh? Ma yashhadu laka, siapa yang akan menjadi saksi untuk kamu? Nabi Nuh menjawab, yang menjadi saksi untuk aku telah menyampaikan risalahmu adalah Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya. Ini bulan Maulid ini kan memperingati mencintai beliau, betul? Jadi kesentuh itu Nabi Muhammad dan umatnya. Umatnya siapa? Ya bapak ibu, mudah-mudahan terus diaku, amin. Saya mudah-mudahan terus diaku semuanya, amin. Mau diaku terus. Ya kita ngakunya terus, amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Latifatul Ruh ya, Latifatul Ruh di sini. Nah, kan kepaham sekarang mah karena udah tahu Latifatul Ruh. Betul. Di sini wilayah Nuh dan Ibrahim. Oh, ternyata udah ditemui sekarang. Iya, mudah-mudahan udah nanti, udah disambut nanti. Amin. Sekarang juga udah bersama-sama. Karena nur Nabi Nuh yang dikasihkan Nabi Nuh pun juga sama untuk mentauhidkan Allah. Nur yang diberikan kepada Nabi Ibrahim pun juga sama, yang meluluh lantakan berhala-berhala itu. Berhala-berhala nur kan dengan nur keimanan, yaitu la ilaha yang ada di Ibrahim, yang ada di Nuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika min nuri habibika. Insyaallah naik lagi ke Latifatus Sirri. Biar naik sendiri Pak. Ini Latifatus Sirri, wilayah nur yang ada menduduki Nabiullah Musa alaihissalam. Di bapak, di umatnya ada. Luar biasa. Itu dari alam malak, dari alam nasut, malakut, jabarut sampai lahut ada di organ tubuh ruhani bapak. Alhamdulillah. Tinggal proses oleh bapak, memprosesnya dengan zikir jahar dan hobi. Amin. Karena itu juga yang akan menyampaikan hamba kepada Sang Khalik, Sang Penciptanya. Ya Nabi salam alaika,
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Latifatu siri, udah hidup terus. Rasanya enak, sejuk, mengenal Allah dimanapun berada. Tidak terasa lagi makan bapak enak makan apel, enak makan durian, enak makan jeruk, enak makan salak, enak makan pinang, enak makan pempek. Semuanya dikembalikan kepada Sang Pencipta. Ada nikmat yang tak terhingga. Hidup hati bersemayam kepadanya. Selalu ingat dimanapun berada, nikmat sejati telah Allah berikan. Amin. La ilaha illallah. Nikmat ridho pada Allah. Apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, ilahi anta maksudi waridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma nikmat indah. Aya nikmat biologis, nikmat makan jeruk, nikmat makan apel. Aya nikmat psikologis, ruhani. Nikmat, betapa enaknya. Ya Allah, maha dahsyat Allah. Yang tahu ini lidah itu. Padahal lidahnya cuma satu, tapi tahu. Dan bukan khobar yakin lagi, bukan berita dari keyakinan berita, bukan. Bukan ainul yakin lagi, bukan hanya kelihatan ini apel, ini salak, tapi ini udah dirasa, udah aku yakin karena aku mengenyang, karena aku memakan. Kata Bapak, beda kalau dilihat saja tidak sampai aku yakin karena tidak dimakan. Betul Pak? Kalau sudah dimakan ya udah. Cuma kalau ditanya bagaimana rasanya apel, Bapak sulit menerangkan. Betul? Tapi ingin tidak sulit supaya cepat dia mengerti, ya suruh aja makan. Betul? Apalagi zikrullah. Kalau zikrullah sudah menjalar kepada nilai-nilai ruhaninya, udah menyusupi latifah-latifah, dan udah terasa hidupnya ruh dalam jiwa Bapak, nikmatnya Bapak bersama Allah. Karena apa? Karena qalbun ma'allah la ya'tad. Kalau hati sudah bersama Allah tidak akan sedih, tidak akan kecewa, dan tidak akan merasakan gelisah. Ya mudah-mudahan ya Allah, kami belum bisa begitu. Mudah-mudahan diberi kekuatan sampai bisa. Amin. Bihaqi la ilaha nikmat indah. Itu dirinya. Lalu ke latifatul hobbi wilayah Isa alaihi ataupun Isa ruhullah. Ruh yang diciptakan Allah, ruhullah. Karena Nabi Isa juga sama makhluk Nabi Allah, Rasulullah, dimuliakan oleh Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, la ilaha illallah. Masuk semua sudah penuh, latifah-latifah akhirnya terhimpun dan semua masuk kepada ruang yang tak terhingga, luasnya yang tak terhingga, indahnya yang tak terhingga, segala-galanya. Wilayah mana? Pak, sangat dalam, samar di sini. Wilayah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tengah-tengah dada. Karena yang pertama mengisi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sini. Udah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan keyakinan kita diberi kekuatan oleh Allah sampai ke sana. Ya Muhammad, mudah-mudahan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musi'inna qad ja'u bidambiyas taghfirunallah. Udah berlabuh kepada dia.
wasilatum bainana wa bainallah. Ya, wahai pemimpin, wahai penghulu, wahai utusan Allah, hud biadi, ambillah kami, bawalah kami, tuntunlah kami. Dengan syafaat yang Allah berikan kepadamu, bawalah kami. Sebagaimana engkau mengamalkan, sebagaimana engkau mengikhlaskan segala sesuatu, kami pun beri kekuatan itu ya Allah. Dan dengan wasilah Rasulullah engkau ya Allah, gitu. Kalau hatinya, tauhidnya ke Allah. Kalau syariatnya, ikhtiarnya ke Rasulullah. Itulah. Jadi tidak pacorokokon kata orang Sunda. Tahu pacorokokon? Jadi setia salah kaprah. Bagian hakikat tauhidnya, bagian syariat ikhtiarnya. Karena para nabi, para wali semuanya tidak memiliki. Yang maha pemilik mah hanya Allah. Itulah. Tapi para nabi, para wali diberi mujizat oleh Allah, wali diberi karomah oleh Allah. Maka kita memuliakan para nabi, kita memuliakan para wali itu imtisala li amrillah, karena kita mengikuti perintah Allah. Jadi berarti kita menghargai Rasulullah, menghargai para wali Allah. Ya, wabil aula guru agung kita Syekh Mursi Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin radhiyallahu anhu, karena takdim wa takrim, takdiman wa takriman ala qadrihi, yaitu kita mengagungkan dan memuliakan atas dasar qadar Allah yang Allah tetapkan. Jadi di bagaimanapun juga Allah tetap dalam jiwanya. Itulah maka tatkala hobi penuh insya Allah tidak terkontaminasi musyrik. Walaupun terus akan menggoda semua penglihatan dan pendengaran, hati kita tetap tegar. Hanya Dia yang maha pemilih, yang maha pemberi, yang maha penentu, yang maha menghidupkan, yang mematikan. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Itu semuanya. Nah, itulah. Maka latifah ya, latifah ini semua kehidupan. Sampai ke latifatul nafsi, sampai ke latifatul qalam, sudah semuanya dikir itu menjadi sultanul dikir. Udah dikasihkan oleh Allah nikmat dunia, nikmat akhirat. Mudah-mudahan. Ya, itulah. Tinggal dan dikir ini tidak menghalangi. Orang mau kaya silahkan, orang mau naik jabatan silahkan, orang mau jadi pengusaha silahkan, orang mau jadi guru silahkan, orang mau jadi petani silahkan. Tidak mendiskriminasi. Tinggal manfaatkan dikirnya. Amin. Mudah-mudahan menjadi pejabat-pejabat yang manfaat bagi dirinya, manfaat bagi negara, bangsa dan agamanya. Amin. Menjadi saudagar kaya, manfaat bagi dirinya, manfaat bagi bangsa, agama dan negaranya. Amin. Jadi itulah yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk Allah. Maka tatkala sudah terimplementasikan semuanya, nur cahaya makrifat dan cahaya dzikrullah sudah menjalar dalam sekujur tubuh kita, sekujur tubuh manusia, maka bumi pun dipanggil Allah, laut pun dipanggil Allah, bebatuan pepohonan dan binatang melata pun diberitahu oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Pertama yang dipanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, pada saat ini umumkan oleh kamu, aku mencintai orang-orang yang sedang dzikir di Palembang. Alhamdulillah. Maka pertama Jibril akan mengumumkan ke ahlus samawat, ahli langit. Semua malaikat kenal. Ini Palembangnya ini dari Pelaju, ini dari... Enggak, jangan ragu Pak. Tahu semuanya. Nah, mereka masih tidak ragu, cuma kita yang ragunya betul. Bihaqi la ilaha illallah. Itulah, insya Allah. Malaikat mengumumkan kepada Jibril, Allah cinta pada mereka. Lalu mereka pun cinta karena diperintah Allah. Setelah malaikat ahli langit diperintah oleh Allah, maka Allah memerintahkan juga kepada malaikat untuk turun ke bumi, mengumumkan di bumi bahwa ahli daratan dan ahli lautan semuanya diberitahu bahwa Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan sertifikat Abdun Muwahhidun. Amin. Apa Abdun Muwahhidun? Hamba yang mentauhidkan Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkannya. Tapi ini tidak boleh mengaku-ngaku saya wali Allah nih. Udah dia pikir saya wali. Udah jangan. Terus hiduplah dalam ketawaduan. Amin.
dengan merasakan kita yang selalu butuh dengan Allah. Tidak usah, insya Allah. Apalagi kalau lihat kitab Anwarul Qudsiyah. Kalau Bapak lihat kitab Anwarul Qudsiyah, ada dalam satu bait di sana. Tapi jangan diaku-aku ya keluar ya. Ini hanya untuk syukur aja pada Allah. Amin. Apa coba? Boleh diucapkan? Boleh. Nah, bukan pornonya ini, tapi untuk diucapkan saja. Nah, Bapak mengamalkan zikir dengan datang sendiri, mau sendiri. Lalu Bapak mengambil zikir, yaitu melalui talqin zikir, kata-kata TKN kita ya. Kalau mayoritas TKN yang lain ada yang mengatakan talqin, ada yang mengatakan ijazah, ada yang mengatakan baiat. Sama semuanya lah. Cuma beda nama-nama istilah. Maka tatkala Bapak mendapatkan zikir itu, inna dzikra, ini Wahab Asy'arani Pak, wali Allah yang mengarang kitab Anwarul Qudsiyah. Inna dzikra mansurul wilayati. Sesungguhnya zikir yang diamalkan oleh bapak, oleh ibu, sesungguhnya zikir sudah didapat oleh bapak. Itu adalah tatkala bapak mendapatkan zikir, tuluy diamalkan, terus diamalkan. Itulah bapak sudah mendapatkan mansurul wilayati, sertifikat kewalian. Alhamdulillah. Jadi ya diraih dengan bapak kesana kemari, pengorbanan bapak, insya Allah. Tapi jangan ya, jangan mengaku-ngaku ya. Mudah-mudahan, amin. Syukuri. Siapa walinya? Ya semua orang aja. Dan bapak lagi sudah memberikan kebaikan kepada waliin, wali laki-laki. Summa ila arwahi waliyin wa waliya. Wali laki-laki, wali perempuan. Maka ibu-ibunya waliyah. Amin. Dengan apa? Dengan dzikrullahi akbar. Tatkala mendapatkan sertifikat, ya Allah. Sertifikat dari Allah, Pak. Bukan siapa-siapa, dari Allah, kata Wahab Asy'arani. Mudah-mudahan nikmati aja, syukur, nikmati. Oh, pantas ya. Kadang-kadang suka ada yang cemberut. Ya, ada yang kenapa orang itu baru saja saya belajar zikir, orang itu kenapa cemberut padahal saya tidak merugikan dia. Mitra usaha bukan, tapi kenapa? Ya, kadang-kadang tapi kadang-kadang kan suka ada yang marah-marah, enggak jelas. Ya, benci yang itu. Kenapa? Oh, tahu-taunya Bapak udah belajar. Tapi jangan bilang yang lain-lain ya. Sebenarnya apa? Walaupun ini ada di YouTube gak apa-apa. Ini kan menjelaskannya khusus saya untuk belajar sama-sama. Misal, kalau ada orang yang membenci orang yang sedang berzikir, padahal itu saudara Bapak, padahal itu misalnya tetangga Bapak, jadi jangan aneh. Kalau dalam kitab Minah Husaniyah, itu tatkala orang berzikir itu kan ihtiraq, membaban, mengeluarkan rodail, nafsu yang ada di dalam, yang ada di sananya ada jin, ada syaiton jin, ada pengaruh syaiton manusia rupa-rupa di dalam. Lalu Bapak mengucapkan la ilaha illallah. Maka tatkala nyambung keikhlasan Bapak, nyambung ke murokobahan Bapak, murokobahan kedekatan, penghayatan ada la ilaha illallah. Maka keluar dia, yakhruju, keluarlah. Siapa yang keluar itu? Jin, syaiton jin keluar. Tidak enak, mau pindah aja aku, itu terbakar. Pindahnya kemana? Tidak pindah ke pohon aren, tidak pindah ke pohon mangga. Sebenarnya pindahnya ke manusia-manusia juga. Ini yang tidak ingat Allah masuk, menyatu dengan darah. Maka bisa benci gak karuan karena pengaruh dia. Jadi lewat tangan manusia juga dia membencinya, nggak terang-terangan. Jadi jangan heran, walaupun bawa apa gitu, ilmu apa, tapi nggak seneng dengan orang itu.
Akal-akalan aja supaya dia pensiun dikir. Jangan kamu sebenarnya begini. Sebenarnya kamu sedang ada syaiton, sedang ada jin. Siapa saja kamu itu bukan kepada personal ya, termasuk kepada diri kita. Kalau diri kita benci kepada orang yang sedang berzikir, berarti ya wajah manusia tapi ruhnya sedang terisi oleh jin dan syaiton. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dengan hidayah taufik. Amin. Allah menyelamatkan kita melalui para kekasih Allah, para aulia Allah dan para anbiya dan Rasulullah. Insya Allah lah, itulah mudah-mudahan sering kita ketemu, amin. Dan walaupun kita jarang ketemu, mudah-mudahan hati kita tidak berpisah. Walaupun kami di Jawa Barat, Bapak di Sumatera, baidun fil basor, qaribun fil qalbi, bi quwwati dzikrillah. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Betul. Amin. Mudah-mudahan. Ya, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Dengan sama-sama bapak-bapak dan kami semua dari sana, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Amin. Saudari perempuan. Mudah-mudahan persaudaraan ini, Ikhwan Al-Ahwat ini, Allah telah pertemukan di tempat yang mulia ini. Ya Allah, pertemukan lagi kembali kami di alam yang kekal abadi, di surgamu ya Allah, dengan ridho dan rahmatmu. Amin. Itulah yang kami harapkan. Dan Bapak Ibu semua, wabil aula sahibul hajat di sini semua reng-rengan, mudah-mudahan apa yang diidam-idamkan, diidolakan, diinginkan, yang kekal abadi, ridho dan rahmat, ampunan beserta fadlnya, mudah-mudahan semua ditetapkan Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh kan, waktu hidup di dunia dan waktu hidup di akhirat. Kalimat yang teguh apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyaklah zikir, cintai Allah dengan memperbanyak zikrullah. Mari sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cintailah Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Mari sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cintai diri sendiri pun, tapi atas dasar cinta pada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak atas dasar cinta Allah dan Rasulnya, mencintai diri sering offset. Betul Pak? Kalau sudah offset, wah segala bentuk terus. Karena mencintai diri, orang lain dihina, orang lain dicerca, ya sikut kanan sikut kiri demi diri sendiri. Itu demonstratif ya, hanya untuk memperbesar dirinya.
sehingga apa haram, halal, hantam. Na'udzubillahi min. Maka oleh karena itu boleh, silahkan cintai diri sendiri, tapi perbanyaklah istighfar supaya Allah ridho pada kita semua. Amin. Mari sama-sama Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wahab li rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga masih kita bisa dipertemukan kembali dengan ridho dan rahmatnya Allah sebelum kita menyatu nanti di surganya. Amin. Ini makom doa. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum